Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas kembali tentang lika-liku dunia intelijen ya. Dan saya terima kasih sekali karena walaupun saya jarang upload, tetapi penonton setia channel ini masih ada saja dan bahkan nonton video-video yang sudah kira-kira mungkin 1 tahun yang lalu saya upload. Matur nuwun, terima kasih. Teman-teman, ini saya pakai jaket replika ya ini ya. Replika dari film, mungkin teman-teman sudah nonton, Top Gun. Nah, film Top Gun yang dibintangi oleh Tom Cruise ini memang sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Bagaimana unsur-unsur intelijen, sesuatu dalam intelijen yang bisa kita pelajari dari Top Gun. Tapi satu hal yang menurut saya juga penting adalah bagaimana seorang pilot dalam film itu bisa mengatasi tekanan gravitasi ya. Tekanan gravitasi yang bahkan sampai skala 9. Dan itu kalau dalam teori penerbangan mereka, teori penerbangan pesawat tempur, itu resikonya sangat berat ya. Kepala bisa pecah, bahkan pembuluh darah pecah dan seterusnya. Tapi ya walaupun ini film, dikisahkan di situ pilotnya bisa bertahan dengan menghadapi tekanan gravitasi ketika terbang. Ya, pertanyaannya sekarang dalam dunia intelijen ada yang disebut dengan daya tahan agen intelijen. Yang dimaksud dengan daya tahan agen intelijen ini adalah kemampuan seorang agen intelijen menghadapi berbagai macam tekanan psikologis. Tentu agen intelijen juga dilatih secara fisik ya. Ada pelatihan yang mungkin standarnya bahkan di atas rata-rata standar kesehatan jasmani anggota TNI atau anggota kepolisian yang lain. Biasanya memang ada ukuran-ukurannya, misalnya dari sisi lari, dari sisi push up dan seterusnya. Tetapi yang saya maksudkan di sini bukan daya tahan fisik, tetapi adalah daya tahan psikologis. Daya tahan agen intelijen secara psikologis. Nah, guru kami almarhum Pak Supono Sugirman, ini bukunya pernah saya kupas dalam video lama saya. Nanti linknya saya taruh di bawah. Video tentang penjelasan buku ini. Nah, buku ini sangat layak baca teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini ya, di channel YouTube Ridwan Jogja. Judulnya Intelijen Profesi Unik Orang-Orang Aneh. Yang mengarang adalah guru kami, dulu dosen di tempat kami belajar di Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia. Beliau pernah mengajar. Ini ada tulisan tangan beliau ya. Ini sudah, mungkin kameramen silakan di zoom ke depan. Ya, ini tahun 2012 ya. Mas Ridwan, mudah-mudahan buku ini membawa manfaat. Selamat membaca. 22 Oktober 2012. Artinya ini 10 tahun yang lalu kira-kira. Tetapi isinya masih sangat relevan teman-teman. Nah, salah satunya dalam buku ini adalah bagaimana Pak Supono, beliau ini intelijen senior, almarhum ini, sudah 40 tahun lebih berkarir di dunia intelijen. Mulai dari agen lapangan, kemudian analis, kepala stasiun dan seterusnya sampai deputi. Di waktu itu namanya masih Bakin ya, belum BIN ya. Di era beliau namanya masih Bakin. Deputi itu orang kedua setelah kepala ya, levelnya. Jadi beliau sangat senior, sangat senior. Nah, di sini judulnya adalah Profesi Unik Orang-Orang Aneh. A Unique Profession of Peculiar Persons. Karena memang
ada kontradiktif dalam profesi intelijen. Kontradiksi yang saya maksudkan adalah ada tekanan psikologis ya di dunia intelijen ini, karena memang dia bekerja secara tertutup. Jadi nature atau etika profesi intelijen itu bekerja secara tertutup. Orang tidak tahu bahwa dia adalah seorang intelijen. Karena itu godaan terbesar daya tahan agen intelijen itu bukan pada tekanan pekerjaan ya, misalnya harus menyamar atau harus menjadi orang gila gitu kan. Mohon maaf kalau rame ya, ini kami syuting di luar, jadi pinggir jalan mungkin ada suara masuk. Harus menjadi tukang bakso misalnya, bukan di situnya. Itu ya masih bisa diatasi lah, bertahan untuk daya tahan fisik itu masih bisa. Tetapi lebih pada melawan hati nuraninya. Kenapa? Karena dia harus mau menjadi orang yang benar-benar tidak dikenal. Dikenal dalam artian kesejatian dia itu tidak boleh diketahui. Kalaupun dia berjasa untuk negara, misalnya berhasil mencegah sesuatu, mencegah serangan bom misalnya, atau mencegah krisis misalnya, dia tidak boleh mengambil kredit itu. Tidak boleh mengatakan bahwa ini karena saya, ini karena usaha saya, tidak boleh. Nah ini yang disebut Pak Pono sebagai gangguan atau ancaman terbesar yang mengancam daya tahan agen intelijen. Daya tahan agen intelijen biasanya menurut Pak Pono ya akan tergoda untuk kemudian pada satu titik pecah itu kemampuan untuk menahan informasi itu, menahan rahasia itu. Dia ingin menjadi orang yang sebagaimana orang yang normal yang lain. Ego manusia normal lainnya, ingin dikenal, ingin diketahui profesinya, ingin diketahui kontribusinya untuk masyarakat. Nah, karena itu memang teman-teman, pelatihan untuk menjadi agen intelijen itu memang benar-benar sangat elit, khusus, dan benar-benar mendalam. Karena kalau sampai salah, itu nanti akan membahayakan organisasi secara keseluruhan. Jadi daya tahan intelijen di sini tidak hanya daya tahan fisik. Ya, saya bacakan misalnya ya. Saya bacakan salah satu tulisan langsung dari almarhum Pak Pono, guru kami. Misalnya di buku itu di halaman 266 ini ya. Saya bacakan ya. Perasaan senang karena kesuksesan yang diraih dalam pelaksanaan tugas sudah tentu merupakan prestasi yang secara kodrati layak mendapatkan apresiasi, layak mendapatkan penghargaan, atau setidaknya mendapatkan pujian. Karena siapapun itu, selama masih berwujud manusia, tentu akan mengalami hal tersebut. Demikian pula sifat bangga ketika menjadi yang terbaik atau dinilai baik oleh masyarakat, apalagi atasan tempat bekerja. Secara kodrati layak dimengerti karena siapapun manusia memiliki perasaan seperti itu, termasuk insan intelijen. Insan intelijen adalah juga manusia biasa yang memiliki tanda fisik, sifat, dan perilaku sebagaimana umumnya manusia biasa lainnya. Persoalannya, dalam profesi intelijen, hal-hal yang secara kodrati bahwa intelijen juga manusia, yang dianggap masuk akal dan bisa dipahami dan bisa dimengerti itu, harus ditekan semaksimal mungkin di bawah sadar, agar tidak muncul ke permukaan dalam bentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan perasaan secara berlebihan. Sekedar contoh, seorang intelijen yang berhasil melaksanakan tugasnya, secara kodrati sudah selayaknya sebagai manusia, dia senang bila mendapatkan pujian. Ketika pujian tersebut tidak datang, maka seorang intelijen secara kodrati wajar jika kecewa. Akan tetapi, ya ini ada tulisannya di sini. Akan tetapi, seorang agen intelijen profesional tidak boleh merasa kecewa ketika prestasinya tidak dipuji. Justru kebanggaannya diperoleh setelah sukses dalam melaksanakan tugas, akan tetapi di bawah sadar dia tidak dikenal. Atau dalam moto mereka, dalam moto intelijen adalah berhasil
tidak dipuji. Nah ini ya, ini contoh di halaman 266. Bagaimana seorang intelijen itu profesi unik, karena dia harus menekan egonya. Jadi ini lebih berat ya daripada misalnya tekanan fisik gitu. Kalau tekanan fisik misalnya harus tahan tidak tidur dan sebagainya, itu masih bisa dilatih. Tapi ini ego manusia. Ego yang butuh dipuji, ego yang butuh dianggap ada, itu harus ditekan, benar-benar ditekan. Nah teman-teman, jadi gimana? Setelah saya kasih gambaran tentang daya tahan agen intelijen itu, kira-kira masih adakah adik-adikku yang berminat dalam profesi ini? Apakah siap dengan resiko-resiko seperti tadi? Meninggalkan ego-ego kodrati, meninggalkan fitrah manusia yang ingin dipuji, ingin dianggap berhasil, ingin dianggap penting, ingin dianggap dikenal gitu. Apakah siap? Nah, jika belum siap, saya kira perlu dipertimbangkan lagi. Apakah profesi intelijen itu adalah profesi yang cocok untuk Anda? Almarhum Pak Supono Sugirman, secara pribadi ketika saya berkunjung ke rumah beliau di Depok, Jawa Barat, beliau pernah mengatakan kepada saya, Mas Ridwan, intelijen itu adalah profesi yang unik, karena intelijen itu memilih sendiri orang-orang yang bisa menjalani profesinya. Nah, coba direnungkan teman-teman, apa makna kata Pak Supono ini? Intelijen itu memilih sendiri orang-orang yang bisa menjalani profesinya. Matur nuwun sudah menyimak video kita kali ini. Tetap jangan lupa teman-teman subscribe ya, yang belum, pencet tombol like, nyalakan notifikasi. Saya insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin mengupdate video-video di channel ini. Salam terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Tetap sehat, ini masih era pandemi. Matur nuwun dan salam intelijen.